Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru ya. Hari ini kita akan membahas dinamika sistem partikel. Dinamika sistem partikel. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya ya, mulai dari pekan awal sampai yang terakhir tentang gaya sentral, itu kita selalu mempelajari tentang dinamika dari satu partikel ya. Kita menganggap partikel yang kita tinjau itu merupakan partikel titik ya, di mana masanya itu terpusat pada titik tersebut ya. Di sejauh ini itu kita mempelajari dinamika satu partikel. Nah, sehingga kalau kita lihat partikel yang kita bahas itu dia tidak memiliki suatu bentuk geometri tertentu ya, tidak mempunyai bentuk, kemudian eh, dia tidak mempunyai volume ya, kemudian tidak mempunyai distribusi massa. Oke, oke kita lanjutkan. Bentar, tadi sampai di mana ya? Hmm, ini ya. Nah, jadi yang kita pelajari itu eh, suatu sistem dengan partikel dengan kita anggap dia sebagai suatu benda titik ya. Jadi dia masanya terkonsentrasi dalam titik tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang disebut sebagai suatu sistem partikel ya. Artinya dalam sistem ini partikelnya itu tidak hanya satu. Kita punya sistem dan di dalamnya terdapat multipartikel ya, di mana dia terdiri dari n lebih dari satu jumlah partikel. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan nyata, apa yang ada di sekitar kita itu merupakan suatu bentuk dari sistem partikel ya. Em, Mungkin hampir tidak ada yang bisa kita jumpai, tidak mungkin kita jumpai em, suatu fenomena di mana dia merupakan suatu benda titik ya. Namun mengapa kita mengambil memandang suatu partikel itu menjadi satu titik itu untuk sebenarnya mempermudah perhitungan kita ya. Kita menganggapnya sebagai suatu benda titik. Misalkan juga kalau kita ingat di gaya sentral yang kita bahas kemarin, misalkan kasus matahari sebagai pusat, kemudian bumi mengelilingi matahari. Nah, kita menganggap bumi dan matahari itu merupakan suatu benda titik ya, di mana masanya itu dia tidak terdistribusi pada geometri dari si bumi ya, atau volume si bumi. Jadi kita melihat bumi dan kita seolah-olah membayangkan kita melihat matahari dan bumi ini itu dari jarak yang sangat jauh sehingga kita bisa memandang keduanya adalah suatu benda titik karena masanya terkonsentrasi pada titik tersebut. Nah, itu yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sistem yang kita pelajari di sini itu sistem multipartikel ya. Kita sebut saja sistemnya adalah sistem multipartikel S ya, di mana sistem tersebut dapat terdiri dari n lebih satu buah partikel ya.
kita sebut saja partikelnya misalkan E1, E2 ya, sampai Pn ya, seperti ini. Di mana PI itu berjalan dari 1, 2 sampai N ya. Jadi ada N buah partikel yang kita akan tinjau di sistem partikel. Di mana masing-masing partikel ini juga tentu memiliki massa tersendiri ya. Jadi masing-masing partikel itu memiliki massa tersendiri. Bisa kita tuliskan massanya itu masing-masing adalah, kita sebut saja MI, di mana I itu juga berjalan dari 1, 2 sampai N. Jadi ada N buah partikel yang kita tinjau. Nah, kalau misalkan partikel PI ini bisa kita parametrisasi dengan vektor posisi, jadi kita bisa melihat vektor posisi dari masing-masing partikel. Nah, maka setiap nilai posisinya itu yang mungkin secara geometri itu disebut sebagai konfigurasi sistem ya. Jadi jika PI itu dapat diparametrisasi dengan vektor posisi, sebut saja RI ya. Jadi masing-masing, jadi kalau misalnya kita mengambil satu acuan tertentu di luar sistem ya, di luar sistem tersebut, nah kita bisa meninjau masing-masing partikel tersebut dengan suatu vektor posisi ya. Jadi masing-masing partikel tersebut memiliki vektor posisi tertentu. Maka setiap nilai dari setiap nilai dari RI, ini vektor ya, yang mungkin secara geometri itu disebut konfigurasi sistem ya. Disebut sebagai konfigurasi sistem. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan kita misalkan punya suatu kotak ya. Kita misalkan punya suatu kotak di sini misalkan, di mana di dalamnya itu terdiri dari partikel-partikel gas ya. Seperti ini misalkan. Nah, di mana masing-masing partikel ini dia memiliki massa masing-masing yang belum tentu sama dan mungkin saja berbeda. Di mana kalau kita misalkan ambil acuan dari luar, itu kita bisa menilai, kita bisa melihat posisi dari masing-masing partikel dari titik acuan tersebut. Nah, untuk sistem seperti ini biasanya kita sebut sebagai sistem yang diskret ya. Artinya dia masih dapat dihitung ya. Nilai jumlah dari partikelnya itu masih bisa kita hitung berapa jumlahnya. Ada juga sistem yang lain, misalkan kita punya sistem disebut sebagai sistem kontinu ya. Misalkan pada kasus untuk benda tegar ya. Untuk kasus benda tegar itu disebutnya sebagai sistem kontinu. Misalkan kita punya balok seperti ini, atau misalkan kita punya bola pejal ya. Kita punya bola pejal seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai sistem yang kontinu ya. Kontinu. Itu pada kasus benda tegar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghitung jumlah partikel yang ada di dalamnya ya. Kalau kita meninjau secara klasik, misalkan kita punya balok ini kita bisa bagi dia, kita belah dia menjadi partikel yang lebih kecil dan seterusnya hingga menuju hingga kali misalkan kita pisahkan ya. Jadi semakin kecil kemudian kita pisahkan lagi, maka akan ada
kita tidak bisa menentukan berapa jumlah partikelnya ya. Nah, kalau kita tinjau secara klasik. Tapi kalau misalkan kita tinjau secara kuantum, misalkan tentunya kita bisa mengambil bahwa partikel terkecil adalah misalkan atom atau molekul penyusunnya ya. Tapi kalau kita tinjau secara klasik, semakin kita belah dia, maka kita akan menemukan bahwa akan ada banyak sekali partikel yang bisa kita dapatkan ya. Sehingga kita sebutnya dia bersifat kontinu. Artinya partikel yang di dalam benda tegar ini itu tidak dapat kita tentukan. Sedangkan yang diskrit ini dia masih bisa ditentukan. Misalnya kita taruh berapa molekul gas di dalam suatu wadah, nah kita bisa tahu berapa berapa jumlah partikel. Nah, sekarang misalkan kita tempatkan kita tinggal saja yang untuk yang diskrit ini, misalkan kita letakkan dia dalam suatu koordinat sistem ya. Misalkan di mana acuannya itu di luar dari sistem tersebut ya. Maka masing-masing partikel ini itu bisa kita ketahui vektor posisinya ya. Misalkan kita ambil acuan di sini, maka masing-masing dari partikel ini itu kita bisa ketahui vektor posisinya. Misalkan ini adalah R1 ya, ini adalah R1, kemudian yang ini adalah R2, ini adalah R3 dan ini adalah R4. Nah, jadi masing-masing partikelnya itu bisa kita tinjau kita tinjau posisinya dari kerangka acuan atau titik acuan yang ada di luar sistem. Nah, maka setiap nilai R ini itu disebut sebagai nilai R yang mungkin secara geometri itu disebut sebagai konfigurasi sistem. Nah, di sini kita juga bisa melihat bedanya antara vektor posisi antara sistem yang diskrit dan kontinu. Kalau diskrit, tentunya nilai R ini dia berubah-ubah ya, karena misalkan molekul gas ini dia masih bisa bergerak di dalamnya, sedangkan yang kontinu dia bersifat tetap ya, sehingga partikel-partikel yang ada di dalamnya itu tidak posisinya itu tidak berubah ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan di mana RI di sini, di mana RI itu berjalan dari 1, 2 dan hingga N itu jumlah keseluruhan partikel. Ya, bisa tuliskan RI di sini itu adalah vektor posisi partikel I terhadap titik acuan. Kemudian kita punya RIJ, di mana IJ-nya itu tidak sama ya. Itu merupakan vektor posisi dari partikel I relatif terhadap partikel J ya, relatif terhadap partikel J. Maksudnya partikel tetangganya ya. Jadi selain ada vektor posisi dari titik acuan, ada juga vektor posisi antar partikelnya ya. Kita sebut saja RIJ. Nah, kalau untuk sistem diskrit, maka nilai RI dan RIJ ini masih kemungkinan berubah ya, karena partikel-partikelnya masih bisa bergerak di dalam. Sedangkan yang untuk sistem yang kontinu, nilai RI dan RIJ-nya itu tetap ya. Karena kalau kita lihat, misalnya partikel-partikel yang di dalamnya ini pasti dia akan berada dalam kondisi yang tetap ya. Nah, itulah penyebabnya dia menjadi suatu sistem yang kontinu. Misalkan balok yang padat ya, tentunya partikel-partikel penyusun di dalamnya itu dia berada posisi yang konstan, tidak berubah-ubah. Nah, secara umum pada suatu sistem partikel maka akan ada dua gaya yang bekerja padanya ya. Ada gaya yang berasal dari luar sistem dan ada gaya yang berasal dari di dalam sistem ya. Jadi ada gaya eksternal dari luar sistem, gaya yang kita berikan kepada sistem tersebut, dan ada gaya yang berasal dari interaksi partikel-partikel yang ada di dalamnya ya. Jadi masing-masing partikel ini akan saling berinteraksi ya. Kalau misalkan kita ingat di gaya sentral kan antara bumi dan matahari itu dia akan saling berinteraksi dengan gaya gravitasi. Nah,
Atau misalkan di gaya kolom ya, antara muatan yang satu dengan muatan yang lain. Nah, sama juga di dalam sistem ini partikel-partikelnya juga dia memiliki interaksi di dalamnya ya. Jadi akan ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu sistem partikel. Gaya eksternal dan gaya internal. Nah, misalkan kita tinjau, misalkan kita punya sistem seperti ini ya. Saya punya sistem sembarang misalkan seperti ini. Ini sistem, kita sebut sistem S ya. Kemudian kita punya partikel di dalamnya ya. Kita tinjau dulu misalkan ada dua buah partikel di dalamnya ya. Seperti ini. Kemudian kita punya titik acuan di luar sistem, misalkan di sini, ini titik O-nya. Nah, maka akan ada kemungkinan gaya eksternal ya. Kita sebut saja di sini ada gaya ke sini. Ini kita sebut saja dia sebagai Fi ya. Di mana Fi itu merupakan gaya 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 apa? Gaya eksternal. Kita sebut Fi itu gaya eksternal. Sorry, eksternal. Nah, kemudian ada juga gaya interaksi dari masing-masing partikelnya ya. Jadi kalau misalkan ini kita tinjau ininya ya, kita tinjau posisinya seperti ini. Nah, ini berarti adalah Ri ya, kita sebut saja ini Ri. Dan ini berarti adalah Rj ya. Nah, berarti akan ada vektor posisi antara kedua kedua partikel ini ya. Ini kita sebut saja partikel I ya. Ini partikel I dan ini partikel J. Nah, akan ada vektor posisi yang relatif ya, seperti yang kita sudah definisikan di atas, Rij ini ya. Jadi ada kita tulis yang merah saja. Ini jadi ada vektor posisi antara Pi dan Pj ke sini. Dan ada juga vektor posisi dari J ke I. Ini kita sebut saja sebagai Rji ya. Berarti Rji itu adalah posisi relatif partikel partikel I terhadap J ya. Ini kita balik saja ya. Ini boleh kita balik saja supaya sesuai dengan catatan saya ya. Di sini RJI saja atau RJ sih ada apa? Atau sebentar. Oke, tidak apa. Di sini RJI saja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini kalau yang ini berarti RIJ ya, artinya posisi relatif si J terhadap I. Nah, di antara kedua partikel ini akan terjadi gaya apa? Internal ya. Kita sebut saja gaya internalnya adalah G ya. Jadi dari si partikel satu akan ada interaksi akibat partikel yang partikel J ke sini. Dan ini juga akan ada interaksi ke partikel I ya. Kita sebut saja di sini dia adalah GJI dan ini adalah GJ ya. Kita bisa tuliskan di sini GIJ itu merupakan gaya internal ya. Gaya internal antara I dan J. Jadi kita lihat di sini ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu sistem ya. Dari luar disebut gaya eksternal dan ada gaya interaksi antara partikel-partikel yang ada di dalamnya ya. Nah, di sini bisa kita juga dapatkan bahwa Rij itu secara vektor ya, kalau kita ingat pembahasan di vektor di Fismat itu tidak lain adalah Ri dikurang dari Rj ya, seperti ini. Oh ya, di sini ada juga. Berarti di sini ada juga gaya eksternal misalkan yang bekerja pada J ya. Kita sebut saja di sini berarti di sini adalah Fj ya.
Jadi masing-masing partikel itu akan menerima gaya ekstern dari luar dan juga akan mempunyai gaya interaksi di dalamnya ya antar partikel tersebut. Nah, kalau kita perhatikan menurut hukum 3 Newton, hubungan gaya interaksi antara partikel 1 dan partikel 2 itu memenuhi hukum 3 Newton ya. Di mana gaya interaksi antara partikel I ke partikel J dan partikel J ke partikel I itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi itu mengingatkan pada hukum aksi reaksi ya di hukum 3 Newton. Jadi menurut hukum 3 Newton, maka kita punya yang pertama, apa yang kita dapat simpulkan dari sistem ini, bahwa gaya internal yang bekerja di dalam sistem tersebut itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan ya, dengan arah yang berlawanan. Atau bisa kita tuliskan bahwa GIJ itu sama dengan minus GJ. Ya. Jadi besar dari GIJ dan GJI itu sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini biasa kita sebut dalam hukum 3 Newton sebagai weak Newton's third law ya. Jadi hukum 3 Newton lemah. Nah, kemudian yang kedua yang kita dapatkan dari sistem ini, bahwa arah gaya internalnya itu haruslah berada di eh, sepanjang FIJ ya. Sorry, di sepanjang RIJ ya. Jadi dia harus berada di sepanjang eh, vektor posisi antara keduanya ya. Jadi yang kedua yang kita dapatkan dari sistem tersebut, bahwa arah gaya internalnya itu haruslah berada sepanjang RIJ. Nah, ini sama dengan yang kita pelajari di gaya sentral. Artinya dia harus eh, apa? Paralel ya atau sejajar ya. Dia harus di arah yang sama. Jadi arah GIJ ini itu dia harus searah dengan berada di sepanjang vektor posisinya. Artinya bisa kita tuliskan bahwa GIJ itu harus searah dengan RIJ. Nah, ini kita sebut sebagai, biasanya kita di buku disebutnya sebagai strong Newton's ya, three third law ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dua sifat interaksi yang kita punya dari sistem ini, di mana dia memenuhi hukum 3 Newton ya. Gaya interaksi yang terjadi antara partikelnya dia memenuhi hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita akan tinjau kembali sistemnya. Kita akan tinjau. Saya gambarkan saja ulang di bawah sistemnya. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk distribusi massa yang ada di dalam sistem tersebut ya. Saya gambarkan kembali sistemnya. Seperti ini ya, misalkan ini sistem sembarang. Kemudian kita punya koordinat di sini. Ini kita punya koordinat di sini. Seperti ini. Dan misalkan kita punya beberapa massa di dalamnya, beberapa partikel ya. Kita misalkan punya 4 buah partikel di sini. Misalkan ini kita sebut saja dia
P1 ya, ini P2, ini P3, ini P4. Maka masing-masing kita akan punya vektor posisinya ya. Kita akan punya vektor posisinya ke P1, kemudian ke P2, ke P3, dan ke P4. Ini kita sebut sebagai R1, ini sebagai R2, ini sebagai R3, ini sebagai R4. Nah, di mana masing-masing partikel ini dia memiliki massa yang massa masing-masing ya. Entah itu dia sama atau berbeda. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa massa total dari sistem tersebut itu merupakan sumasi dari masing-masing massanya ya. Jadi massa 1 ditambah massa 2, massa 3 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita bisa definisikan titik pusat massanya ya. Kita bisa definisikan titik pusat massanya. Atau kita singkat saja, biasanya kita sebut dia sebagai CM ya, central mass. Itu sebagai R ya. Jadi misalkan kita punya massa, ada 4 buah massa di sini, nah maka pusat massanya misalkan kita ambil saja dia berada di suatu titik ya, misalkan di sini ya, misalkan di sini. Ini adalah titik pusat massanya misalkan. Maka kita juga akan bisa mendapatkan vektor posisi dari titik pusat massa tersebut ya. Kita sebut saja di sini sebagai R. Di mana R itu, nilai dari R itu akan sama dengan 1/4 dari massa total dikali dengan sumasi dari massa dikali dengan masing-masing vektor posisinya. Ya. Seperti ini. Jadi dari distribusi massa ini, kita bisa menentukan pusat massanya, di mana pusat massanya itu, vektor posisi pusat massanya itu didefinisikan sebagai 1/4 dari massa total dikali dengan sumasi dari perkalian antara masing-masing massa dan vektor posisinya masing-masing. Atau ini bisa kita tuliskan, ini sama dengan, karena kita tahu bahwa M itu sigma MI, berarti di sini sama dengan sigma dari MI RI per sigma MI, seperti ini. Nah, tentunya kalau ini 3 dimensi atau 2 dimensi, kita bisa mencari masing-masing posisinya ya, untuk koordinat X, Y, dan Z-nya. Jadi misalkan kita punya 3 dimensi, kita bisa mencari X pusat massanya misalkan 1/M dikali dengan sigma MI XI ya, seperti ini. Untuk Y-nya sama dengan 1/M dari sigma MI YI. Kemudian untuk ZCM itu sama dengan 1/M sigma MI ZI ya. Nah, jadi masing-masing posisi pusat massanya itu bisa kita cari dalam koordinat misalkan 3 dimensi. Kalau cuma 1 dimensi ya misalkan dalam R saja ya cukup seperti ini. Tapi kalau kita punya kasus misalkan sistemnya dalam 3 dimensi, kita bisa mencari posisi dari titik pusat massanya dengan mencari masing-masing pusat massa di masing-masing koordinat. Ya. Nah, pada kasus benda tegar, karena jumlah partikelnya itu menunjuk tak hingga, sehingga sumasi ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk integral ya. Kalau kalian ingat di matematika ya, atau di kalkulus atau mungkin di Fismat. Nah, karena pada benda tegar pada benda tegar kita punya bahwa n-nya itu menuju tak hingga, sehingga massa masing-masing partikelnya itu dia menuju 0 ya, karena saking kecilnya ya. Jadi misalkan kita punya bola pejal, kita bagi-bagi dia menuju tak hingga, maka massa masing-masingnya itu dia akan menuju 0. Sehingga sumasi di atas itu biasanya kita nyatakan dalam bentuk integral ya. Sehingga untuk benda tegar biasanya pusat massanya, vektor posisi pusat massanya itu dinyatakan dalam 1/M
dari integral R dm, distribusi massanya. Di mana M itu sama dengan integral dm. Seperti ini. Ini kalau jumlah partikelnya menuju tak hingga ya. Seperti itu. Nah, jadi dari sistem partikel ini kita bisa mengetahui pusat massa dari sistem. Jadi kita bisa meninjau suatu sistem partikel menjadi suatu benda titik ya, dengan mengambil, kita mencari di mana posisi sentral massnya ya, posisi sentral mass dengan metode seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau hukum 2 Newton ya. Selanjutnya kita tinjau Nah, dari hukum 2 Newton itu kita bisa menggambarkan dinamika dari sistem partikel ini ya. Dan itu yang ingin kita cari ya, bagaimana dinamika dari sistem partikel ini. Dimana kalau kita ingat hukum Newton, jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatannya terhadap waktu, atau massa dikali percepatan ya. Atau kalau untuk sistem partikel ini, kalau kita tinjau satu partikel misalkan, atau partikel ke I, maka hukum 2 Newton akan mengatakan bahwa jumlah total gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel ke I itu sebanding dengan massa partikel tersebut dikali dengan perubahan kecepatannya terhadap waktu ya. Nah, ini untuk partikel ke I. Atau kita gunakan di sini, sudah gunakan tadi F tadi itu sebagai gaya internal ya. Sorry, gaya eksternal. Kita ganti saja F-nya di sini, misalkan kita pakai F tapi F yang ada ininya. F saya lupa, F script kalau tidak salah namanya ya. Ada bengkokannya di sini untuk membedakan dengan gaya internal di atas ya. Jadi total gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam suatu sistem partikel itu sama dengan massa partikel tersebut dikali dengan perubahan kecepatannya ya. Nah, di mana sigma Fi script ini itu merupakan total dari gaya internal dan gaya eksternal ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini dari hukum Newton ini bahwa total gayanya yang bekerja itu ada gaya eksternal Fi, kemudian ditambah dengan gaya internal dari partikel tersebut. Gaya internal artinya gaya interaksi antara partikel tersebut dengan partikel yang lainnya ya. Jadi akan ada banyak sekali gaya internal untuk satu partikel sesuai dengan jumlah partikel yang ada di dalamnya. Jadi berjalan dari misalkan J sama dengan 1 sampai N, di mana J itu tidak sama dengan I ya. Kita sebut saja gaya internal tadi itu adalah GIJ seperti ini. Nah, jadi ini adalah gaya eksternal ya. Ini adalah gaya eksternal dan ini adalah gaya internal. Kenapa dia bentuknya sumasi? Karena suatu partikel itu akan mempunyai gaya interaksi yang lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Nah, ini akan sama dengan MI dVi dt ya. Misalkan kalau kita punya sistem seperti ini ya, kita punya misalkan 4 buah massa di sini. Misalkan kita tinjau hukum 2 Newton pada partikel ini, misalkan partikel yang pertama, misalkan ini massa 1, massa 2, massa 3, massa 4. Nah, kita tinjau misalkan partikel 1, maka partikel 1 ini akan menerima gaya eksternal dari luar, misalkan Fi ya. Misalkan Fi. Dan dia juga akan mengalami gaya interaksi antar partikel di dalamnya ya. Misalkan M1 ini dia akan mengalami gaya interaksi dengan M2 dengan M3.
dengan M4 seperti ini. Maka ini kita sebut sebagai, ini adalah G berapa? 21 ya. Berarti ini adalah G31 dan ini G41. Nah, makanya di sini ada sumasi ya. Untuk J sama dengan 1 sampai N buah partikel, di mana J-nya itu tidak sama dengan I ya. Karena I kan itu adalah partikel yang kita tinjau, dia tidak mungkin berinteraksi dengan dirinya sendiri ya. Jadi dia berinteraksi dengan partikel yang lain. Maka akan ada kemungkinan N buah interaksi jika terdapat N buah partikel yang ada di dalamnya. Nah, atau bisa kita tuliskan persamaan ini itu menjadi Fi ditambah dengan sigma J sama dengan 1. Kita menghilangkan pertaksamaan di sini. Di sini 1 dikurang delta IJ, GIJ, itu sama dengan MI DVI DT. Di mana DIJ itu delta IJ itu biasa kita kenal sebagai delta Kronecker ya. Di mana delta IJ itu akan bernilai 1 itu jika I-nya tidak sama dengan jika I-nya sama dengan J. Dan dia akan bernilai 0 jika I-nya tidak sama dengan J. Ya. Jadi kalau misalnya I-nya tidak sama dengan J, ini kan sama dengan 0. Berarti IJ-nya akan eksis. Tapi kalau IJ-nya sama, artinya dia dengan partikel itu sendiri, maka IJ-nya akan sama dengan 1. Berarti di sini GII akan sama dengan 0. Ya. Jadi ini sama saja ya. Persamaan yang ini itu sama dengan persamaan yang ini. Ya. Jadi persamaan yang ini itu menjadi persamaan ini. Kita bentuk persamaannya menjadi lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi gaya internal ini dia hanya akan bekerja dari partikel tersebut dengan partikel yang lain selain dirinya ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nah, jadi kita ingin meninjau berdasarkan dari hukum 2 Newton bagaimana dinamika dari partikel ini ya. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, kita break dulu, kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya ya. Nanti silakan masuk ke link yang sama.